Saya Andi. Angkat diri Bapak. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Rismo. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Hasan. Dokter Andi. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui? Bapak? Ini siapa? Sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah sebentar. Kami ini datang kemari dengan etikat baik, Pak. Sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan penjelasan tentang informasi dan informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Siap. Oleh sebab itu kami mau ketemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Ya terus ya kami mau menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui. Ya kan saya lawyer Pak, saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan beliau-beliau ini dokter dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah, ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menemui ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjabat dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu, Ini, kan satu ya. ini apa telunjuknya Pak? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi mau sampai. saya mau sampaikan. Iya, Ini saya lawyer ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Bukan di sini, saya prosedurnya negara. PPID, saya yang pimpin. Oke, Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya kan ada. ajukan sekarang ini kan ajukan. Betul. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya ajukan juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok jalan. Apa saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka Ya, kan kita tahu pasti- abang orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada di antara Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Tadi kan sudah kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan. Dan saya yang tanda tangan. Teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, udah. Iya. Selesai kan? Nah iya. Saya ngapain? Enggak. Ada ininya. Ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh, iya. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Google aja lah, Pak. Pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Namanya apa? Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya, apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik.
Itu Pak. Kasihan Berarti Bu saya balik Ova. Pak, saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba Ya, oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Arane TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video di mana tadi kita melihat Rektor UGM mau mengundurkan diri dari perkara kasus ataupun polemik ijazah palsu Joko Widodo. Nah, teman-teman, di sini kita lanjutkan di sini teman-teman tentang cuplikan video tersebut. Dan teman-teman semua, di mana di sini juga kita tahu bahwa pembela Jokowi selama ini dalam perkara kasus ijazah palsu ini ataupun dalam polemik ijazah ini, salah satunya pendukung adalah Rektor UGM dan termul-termulnya, begitupun juga dengan Kapolri. Nah, teman-teman semua, di mana tadi dengan video tersebut kita melihat dikatakan bahwa Rektor UGM mau mengundurkan diri ataupun melepaskan diri dari perkara kasus ijazah palsu Joko Widodo ataupun mengakui kalau ijazah palsu Joko Widodo ijazah palsu, bukan ijazah asli. Nah, di sini teman-teman semua, biarpun Rektor UGM mau mengundurkan diri ataupun mengaku tentang ijazah palsu Joko Widodo, jika seandainya para Kapolri dan ternak-ternak kroni-kroninya ataupun termul-termul Jokowi ini, jika tidak mau jujur dan jika mereka tidak benar-benar jujur dalam hal ini ataupun tidak menunjukkan ijazah asli Joko Widodo, maka perkara kasus ini tidak akan bisa cepat untuk terselesaikan, ya. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya keputusan ada dalam tangan Jokowi, ya. Jika seandainya Jokowi ingin besok aja diselesaikan permasalahan kasus ijazah palsu ini, maka bisa selesai, ya. Sekarang pun bisa juga jika seandainya Pak Jokowi ini ingin menunjukkan ijazahnya di depan publik ataupun di depan umum. Nah, tentunya di sini juga ya ada banyak sekali para kroni-kroni ataupun ternak-ternak dan termul-termulnya juga tidak tega untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Namun kita tidak tahu di sini ya, kenapa sebenarnya para termul-termul Jokowi ini tidak menunjukkan bahkan membela betul-betul Jokowi ini. Padahal mereka tahu kalau yang mereka lakukan itu adalah kesalahan besar karena membela yang namanya kebohongan. Nah, tentu saja di sini juga teman-teman semua kita bisa melihat dan menilai bahwasanya sebenarnya kita akan selalu memikirkan ataupun terlintas dalam pemikiran kita kenapa sampai begitu termul-termul Pak Jokowi ini. Nah, dalam hal ini tentunya terlintas dalam pikiran kita ataupun ada yang kita pikirkan tentang para termul-termulnya ini. Mungkin saja ya mereka para Kapolri ataupun termul-termul Jokowi membela Jokowi dalam perkara ijazah palsu ini. Mungkin saja Pak Jokowi telah menyuap ataupun membayar uang, ya. Nah, terbukti juga dari video-video kemarin kita lihat bahwasannya ada dalam demo, kenapa mereka lakukan itu karena dibayar Pak Jokowi, ya. Dan dari video kemarin juga kita lihat ada Pak Jokowi membayar Rektor UGM, ya, untuk membela Pak Jokowi ini dalam polemik ijazah palsu ini. Dan kita lihat lagi bahwasanya Pak Jokowi ini memiliki 32 rekening bank, ya. Nah, bisa saja juga kita melihat bahwa mungkin juga ya korupsi terbesar selama ini di negara kita ini mungkin juga termasuk Pak Jokowi, di mana rekening sebanyak 32 ya, berapa triliun yang tidak kita lihat disimpan di asing ataupun negara di luar, ya. Mungkin saja juga itu yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk membayar termul-termul dan kroni-kroninya itu. Nah, di mana tadi teman-teman kita lihat penyidik kasus ijazah palsu ini ataupun penyelidiki kasus ini ada banyak, Rismond Sianipar, DR Tiva, Roy Suryo, dan banyak sekali seperti Rocky Gerung, Hotman Paris, banyak mereka itu timnya tim itu ya. Karena mereka itu memang benar-benar peduli terhadap bangsa dan negara kita ini. Mereka tidak mau jika bangsa dan negara kita ini menjadi kacau ataupun
tersebar nama baik buruk ya. Hanya karena polemik ijazah palsu Joko Widodo ini. Dan apalagi yang bermasalah ini bukan manusia ataupun masyarakat yang tidak mempunyai jabatan, melainkan mantan dari presiden negara kita, Republik Indonesia. Ya. Nah, wajar-wajar saja juga di mana para penyidik ini benar-benar betul dalam menyelidiki kasus ini, karena juga Pak Jokowi ini selama presiden 2 kali periode ataupun menjabat 10 tahun sebagai pemimpin negara Indonesia. Dan ya memang benar masyarakat seakan-akan mereka tidak terima ataupun tidak senang ya ketika yang dipakai Pak Jokowi pada saat menjabat sebagai presiden negara hanyalah ijazah palsu. Ya mereka seakan-akan tidak berterima ya. Kenapa bisa? Hanya karena ijazah palsu bisa menjabat sebagai presiden negara ya. Jadi seharusnya di sini jika seandainya itu ijazah palsu ya, ini harusnya adalah nama baik ataupun kebanggaan bagi Universitas Gadjah Mada ya. Di mana para alumni dari Universitas Gadjah Mada, salah satunya Pak Joko Widodo, bisa menjadi presiden negara Indonesia. Harusnya Pak Jokowi ini bangga ketika menunjukkan ijazah hasilnya itu di depan umum ataupun di persidangan ya. Tapi ini malah dikebalikan, malah dia menyembunyikan ataupun tidak mau mempublikasikan ijazahnya itu. Dan kita tidak tahu ya kenapa sebenarnya Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya di depan publik. Dan kemarin-kemarin kita lihat dilakukan sidang polemik ijazah palsu dan para penyidik mencari-cari sumber, mencari-cari cara bagaimana untuk mendapatkan ijazah Pak Joko Widodo. Dan ada kita lihat anak Hari Mulyono ngaku kalau ijazah itu ijazah ayahnya yang dicuri oleh Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Nah, kemarin-kemarin juga banyak sekali bukti-bukti yang telah kita lihat ya. Tapi sekarang juga kenapa tidak ada kepastian, tidak ada keputusan yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Nah, mungkin kedepannya kita akan bisa melihat tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo ini. Jadi karena kita sebagai masyarakat dan negara Indonesia tentu saja yang kita harapkan dalam negara kita ini adalah kenyamanan ya ataupun aman dan nyaman dan maju. Nah, jika seperti ini terus polemik ijazah palsu Joko Widodo ini tidak bisa diselesaikan, di mana mau bisa maju negara kita ini ya. Hanya selembar kertas saja, ijazah saja tidak bisa diselesaikan dalam negeri. Dan jika seandainya para hakim Kapolri ataupun jaksa di sidang tidak bisa menyelesaikan kasus ini, maka ini satu penilaian buat negara kita, baik dari masyarakat, begitupun juga dengan negara luar ataupun yang dari luar. Dan apalagi ini menjadi pembelajaran bagi negara kita, seakan-akan ke depan, anak-anak ke depan tidak akan lagi ataupun mereka seakan atau terus berbohong lagi, di mana mereka menilai dalam kasus ijazah ini tidak benar-benar diselidiki ataupun ditelusuri betul-betul ya. Nah, teman-teman, di sini demi duit miliaran juga yang menggiurkan ternak-ternak manusia kekeh mempertahankan kebohongan yang melindungi yang salah. Nah, secepatnya agar ditangkap Pratikno dan Ova Emilia yang itu rektor UGM Universitas Gadjah Mada, karena dua orang ini dalam kisruh di UGM terkait ijazah palsu Pak Joko Widodo. Ya, oke teman-teman, demikian dulu cuplikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.